Yang pertama Pak, saya tanyakan, bagaimana aksi bela negara menurut Bapak? Kalau menurut saya aksi bela negara sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengakui bahwa kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Salah satu bukti kita bangga sebagai warga negara itu kita mencintai keragaman suku yang ada istiadat dan toleransi beragama. Dalam hal ini dapat dicerminkan juga dalam sehari-hari kita hidup dengan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda tetap bersama, sehingga cinta kita terhadap negara itu dapat kita jalankan dengan memakai produk-produk yang ada di Indonesia, hukum-hukum peraturan berlaku di Indonesia, dan tidak menjadi tokoh artinya yang menyebarkan berita-berita atau menimbulkan adu domba. Proses itu. Yang kedua yang ingin kami tanyakan lagi, bagaimana sikap bela negara yang harus dilakukan generasi muda pada saat sekarang ini? Kalau di saat ini kaum milenial khususnya generasi muda kita ini, sebagaimana juga disampaikan oleh juga Bapak kita Presiden terdahulu Pak Soekarno, artinya pemuda inilah salah satu cikal bakal, artinya kebanggaan negara kita ini. Dengan pemudaan yang kuat, artinya mencintai negara Indonesia ini, mengakui bangga sebagai rakyat atau warga negara Indonesia, dapat dibuktikannya artinya tidak menimbulkan berita-berita hoax, apalagi di saat ini zaman COVID yang begitu artinya sangat sensasi. Di satu sisi ada masyarakat yang percaya, di satu sisi ada masyarakat yang percaya juga. Dalam posisi ini, maka mereka lah selaku pemuda generasi penerus bangsa ini, yang milenial ini, harus menyampaikan bahwa berita hoax itu hanyalah segelintir orang yang ingin mencari pamor. Sedangkan artinya untuk kehidupan kelangsungan kita berbangsa negara ini, pemudanya harus menyaport pemerintah dalam segala hal. Kalau dalam COVID ini ya pelaksanaan 5M itu harus artinya ikut bersama-sama pemerintah mengkampanyekannya, pentingnya kesehatan itu. Dengan kesehatan itu dapat terjaga, maka bangsa ini menjadi kuat dan kokoh. Oke itu. Terima kasih ya Pak untuk waktu dan jawaban yang Bapak berikan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu sebentar ya Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Arif Fahri. Oh iya, Bapak Arif. Indonesia ya Pak ya. Yang nanti ini ada tugas Pak. Kami minta mewawancarai. Jadi yang pertama yang saya tanyakan adalah bagaimana aksi bela negara menurut Bapak? Kalau menurut saya, aksi bela negara itu saya sebagai tentara nasional Indonesia dengan cara mempertahankan kesatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Dari pihak manapun saya ikut berperan karena saya adalah pertahanan pertama negara. Tidak sampai di situ, kami sebagai warga negara khususnya militer Indonesia mengajak masyarakat untuk saling bekerjasama. Apabila masyarakat sudah bersatu dengan tentara kuat. Jadi terpenuhnya aksi bela negara ini dengan bersatunya negara. Itu ya Pak ya, berarti adanya kerjasama Pak ya, adanya kerjasama, salah satunya gotong royong ya Pak ya. Ya, baiklah Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap bela negara yang harus dilakukan generasi muda saat sekarang ini Pak? Contohnya generasi muda dengan menjauhi narkoba, contohnya bisa dengan tidak menggunakan minuman keras, mentaati peraturan, bersepeda motor, tidak melakukan aksi seperti tawur-tawuran untuk anak mudanya, dan ikut kegiatan seperti di kalangan masyarakat membagi-bagikan masker dan ikut serta sebagai organisasi masyarakat. Baik Pak, terima kasih Pak untuk waktunya dan penjelasannya. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa ya Pak?
Saya Muhammad Akbar, kan sebagai tokoh agama di desa Bengkulu. Baik Pak ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana aksi bela negara menurut Bapak? Aksi bela negara ini menurut hemat saya sangat fundamental sekali. Jadi aksi bela negara ini jauh sangat berbeda dengan masa dulu dan masa kini. Kita bawa ke masa sekarang, masa sekarang, aksi bela negara itu sungguh sangat menjadi perhatian khusus karena pada zaman sekarang ini banyak dibenturkan antar suku, antar agama. Jadi dengan kebinekaan tunggal ikaan banyaknya agama, suku, jadi ini harus tidak boleh terjadi untuk yang akan datang. Jadi kita perlu memfasilitasi diri kita bagaimana kita mengatur keharmonisan antar hubungan umat beragama. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap bela negara yang harus dihadapi remaja sekarang? Aksi bela negara yang harus dilaksanakan generasi muda pada ini adalah salah satunya menjauhi narkoba. Menjauhi narkoba itu jadi sangat membantu sekali karena negara kita ini menjadi negara yang barangkali generasi mudanya sungguh jauh sekali melenceng, baik itu dari bidang agamanya, sosialnya. Ini salah satunya pengaruh daripada lingkungan yang tidak positif, mudah terpancing pada lingkungan negara yang negatif. Untuk akan datang, kami sebagai tokoh agama tetap akan memberi motivasi kepada generasi muda tidak mendekati narkoba. Barangkali demikian. Terima kasih banyak Pak penjelasannya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak memandang korupsi yang terjadi di negara kita, Pak? Kalau saya memandang korupsi di negara ini, ya luar biasa gitu korupsi itu kan. Tapi dengan adanya hukum ditegakkan, bisalah mengurangi adanya KPK gitu kan. Ya alhamdulillah saya senang adanya KPK dibentuk untuk membasmi walaupun nggak keseluruhan. Semua itu tergantung oknumnya. Kemudian untuk narkoba ini Pak, kan banyak sekarang narkoba ini yang di kalangan generasi kita. Bagaimana kita cara kita untuk menyelamatkan generasi kita ini dari narkoba ini, Pak? Kalau masalah narkoba itu memang agak sulit karena aparat kita, penegak hukum kita itu masih mau uang. Itu menurut saya. Berarti berhubungan dengan korupsi tadi tuh Pak ya? Iya, karena bangsa Indonesia ini kan luas, sangat luas gitu kan. Jadi pemantauan itu kurang gitu. Bahkan manusia itu sendiri belum bisa menyadari sepenuhnya tentang apa maknanya manusia ini, bagaimana ke depan bangsa ini bisa maju, bisa bagus moral manusia itu sendiri gitu. Dan itu mungkin disebabkan mungkin karena kurangnya memahami dirinya masing-masing. Oleh karena itu, karena gaji pun mungkin dengan kebutuhan yang sudah ada itu kurang maksimal gitu. Makanya semua aparat tuh berlomba-lomba untuk mencari uang masuk, katakanlah gitu, keuntungan pribadi masing-masing. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, ini mengenai berita hoax yang sedang banyak di media sosial kita. Nah, bagaimana Bapak menyikapi berita hoax ini Pak? Berita hoax itu kalau saya sikapi, ya namanya manusia itu kan punya keinginan masing-masing, yaitu kita katakan politik ya kan. Politik itu sangat luar biasa ya, menghalalkan segala hal cara gitu.
Ya kalau saya pahami, ini kalau bisa memang jangan sampai kita itu terlibat dalam hal-hal kegiatan hoax ini. Sebagai seorang tokoh masyarakat, bagaimana Bapak memandang korupsi yang terjadi di negara kita? Masalah korupsi yang ada di bangsa kita saat ini sangat memprihatinkan sekali. Kenapa? Saya lihat masih banyak di kalangan pejabat-pejabat kita ini masih korupsi. Jadi saya sebagai tokoh masyarakat inginnya pemerintah ini selalu jangan memilih tebang bulu tentang penegakan hukum yang ada di negara kita ini, supaya korupsi ini bisa kita berantas sampai ke akar-akarnya. Nah, itu. Kemudian untuk narkoba ini Pak, narkoba kan juga isu yang sangat kuat terutama di kalangan anak-anak generasi muda. Bagaimana kita menjaga generasi ini Pak untuk jangan terlibat narkoba? Nah, ini yang sangat kita perhatinkan Bu ya. Kenapa? Karena narkoba saat ini sudah sangat luar biasa penyebarannya. Bukan saja di kalangan anak kita remaja, sudah sampai di kalangan masyarakat juga Bu. Jadi ini narkoba ini ya seharusnya marilah kita sama-sama kita duduk bareng dengan tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh kepolisian dan sebagainya untuk memberantas ini. Kenapa? Karena sudah sangat prihatin sekali bangsa kita saat ini. Anak kita sudah banyak yang terpengaruh dengan narkoba ini Bu. Jadi ya kita sebagai masyarakat pengen untuk bagaimana caranya kita untuk membasmi atau memberantas narkoba ini Bu ya. Kemudian yang sedang marak sekarang ini kan Pak, ada berita-berita hoaks yang terjadi di media sosial itu Pak. Bagaimana kalau Bapak menyikapi tentang berita-berita hoaks ini? Kalau masalah berita hoaks ini di belakangan ini memang sering terjadi, banyak berita-berita hoaks yang terjadi. Jadi sikap kita sebagai masyarakat yang pintar, yang jeli, marilah kita lihat dulu berita itu benar apa tidaknya. Kalau memang sudah kita lihat benar, barulah kita sebarkan. Kalau apabila tidak benar, janganlah kita sebarkan. Kenapa? Karena salah satu berita hoax saja kita sebarkan, nanti bisa menyebar ke seluruhnya, bisa menjadi perpecahan antara kita. Terima kasih Pak ya.